selamat datang di video pembelajaran. Kali ini tentang Universal Design for Learning dari seri Guru Belajar. Universal Design for Learning adalah sebuah kerangka kerja atau framework untuk merancang bahan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh peserta didik. Istilah Universal Design for Learning ini diadaptasi dari konsep desain universal dalam arsitektur, di mana pertimbangan akses fisik untuk individu penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam desain asli, bukan ditambahkan kemudian. Maka UDL bisa diartikan sebuah kerangka kerja yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak-anak, keberagaman peserta didik baik secara fisik, psikis maupun kemampuan. UDL bertujuan untuk membantu pendidik memfasilitasi penggunaan berbagai metode pembelajaran untuk menghilangkan hambatan belajar dan memberi semua peserta didik kesempatan yang sama untuk berhasil dalam proses pembelajaran. UDL bisa memberikan manfaat bagi peserta didik. Misalnya, ini untuk memenuhi keberagaman kebutuhan peserta didik dengan mengurangi resiko hambatan belajar. Juga bermanfaat untuk memberikan tantangan dan level kesulitan materi yang sesuai dengan keberagaman kemampuan peserta didik. UDL juga memungkinkan anak belajar sesuai dengan kecenderungan gaya belajar mereka. Dan UDL bermanfaat untuk memunculkan cara alternatif untuk peserta didik dalam menerima dan menyampaikan informasi tentang apa yang ia pelajari. Dalam UDL, Universal Design for Learning, ada prinsip-prinsip yang bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah prinsip keterlibatan atau multiple means of engagement. Prinsip ini melibatkan siswa dalam pembelajaran untuk meminta siswa mengambil peran dalam pembelajaran, bukan hanya melakukan instruksi guru. Maka, guru pun harus membuat pembelajaran mempunyai ruang yang lebar bagi peserta didik untuk mengambil peran. Misalnya, melalui variasi pemberian tugas untuk individu dan kelompok, serta bisa memberikan contoh yang mencerminkan keragaman latar belakang budaya dan kemampuan. Prinsip yang kedua adalah prinsip representasi. Prinsip representasi diartikan sebagai penerapan berbagai bentuk sumber belajar yang merepresentasikan latar belakang dan kemampuan peserta didik untuk mengaksesnya. Contoh penerapan prinsip ini, 1. Guru bisa menyajikan konten dalam berbagai cara. Ada video, teks, atau grafis. Yang kedua, guru bisa menyajikan konten yang sesuai, misalnya dalam bahasa isyarat untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran, atau menggunakan bahasa pengantar yang sesuai dengan konten. Yang ketiga, bisa juga guru mengaktifkan pengetahuan peserta didik tentang topik tertentu terlebih dahulu sebelum mengajarkan konten yang baru. Prinsip yang ketiga adalah prinsip aksi dan ekspresi, multiple means of action and expression. Prinsip aksi dan reaksi memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk menjelaskan kembali pemahaman mereka atas materi yang telah dipelajari dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, keragaman peserta didik dapat terakomodir dengan baik. Sekian video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya dan selamat untuk menerapkan Universal Design for Learning di kelas Bapak Ibu Guru hebat semuanya.